Hai guys, yang masuk mata kuliah sistem multimedia pasti udah tahu nih kita berdua siapa. Tapi ada juga nih teman-teman kita yang nggak tahu kita berdua siapa. Kenalin, saya Pita Putrini. Saya Narsisus Joel. Di sini di mata kuliah sistem multimedia kita mau mencoba nih bikin video ini di mana kita berdua dapat tugas dari dosennya untuk bikin video tentang Impact 2. apa sih impact tuh? Kalian semua pada belum tahu kan Impact 2 itu apa? Pasti dong, pasti bertanya-tanya juga kan buat apa sih bikin video tentang impact tuh? Nah, sini tuh Impact 2 jelasin tentang format. Tapi sebelumnya anak tahun 90-an tuh harusnya udah tahu. Tapi walaupun kita di zaman milenial, kita juga harus tahu impact tuh itu apa. Apa sih impact tuh itu? Pasti muter-muter impact tuh. Tetep ya, liatin video ini, pantengin, jangan kemana-mana. Yang mau ke toilet dulu aja. Terus balik lagi biar kita pause dulu ini videonya. 1, 2, 3. MPEG didirikan pada tahun 1988 untuk menciptakan standar pengiriman video digital dan audio. MPEG 2 adalah format yang sering digunakan untuk sinyal video yang telah dikompres. Ini digunakan untuk siaran televisi digital, DVD, dan file video di komputer. Nama MPEG itu sendiri singkatan dari Moving Picture Expert Group. Ini adalah satuan kerja para ahli yang dibuat oleh ISO International Standard Organization. Berbeda dengan MPEG-1 yang pada dasarnya merupakan standar untuk menyimpan dan memutar video pada CD komputer dengan bitrate rendah 1,5 Mbps. MPEG-2 ditujukan untuk video berkualitas lebih tinggi dengan bitrate lebih dari 4 Mbps yang awalnya dikembangkan sebagai standar untuk siaran TV digital. MPEG telah banyak mengeluarkan standar video yang menggunakan namanya. MPEG adalah sekumpulan seputar video yang menggunakan teknik kompresi untuk memperkecil ukuran file. Teknik yang digunakan sangatlah rumit. Mungkin cara yang paling simpel untuk memahami cara kerjanya adalah dengan membayangkan sekumpulan gambar yang menampilkan langit biru. Sinyalnya bisa diterjemahkan menjadi pixel 1 adalah biru muda, pixel 2 adalah biru muda, pixel 3 adalah biru muda, dan seterusnya. Dalam format yang dikompres, sinyalnya bisa diterjemahkan menjadi 10 pixel adalah biru muda, yang tentunya menjelaskan informasi yang sama tetapi dengan ruang data yang kecil. MPEG 2 dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki perubahan dari standar MPEG 1 yang berasal dari tahun 1993. MPEG 2 menetapkan 7 profil yang ditujukan untuk aplikasi yang berbeda profile, yaitu yang pertama, simple profile, yang kedua, main profile, yang ketiga, SNR scalable profile, yang keempat, spatially scalable profile, yang kelima, high profile, yang keenam, 422 profile, yang ketujuh, multi-view profile. Setiap profil didefinisikan hingga 4 level seperti yang ditujukan pada tabel, di mana level tersebut ialah high 1440, main, low. Namun tidak semua profil memiliki level ini kecuali main profile. Berikut ini adalah 4 level pada main profile MPEG 2, di mana low level ditargetkan pada video SIF, Source Include format. Main level untuk video CCIR 60.1, sedangkan high 1440 dan high level masing-masing ditujukan untuk HDTV Eropa dan HDTV Amerika Utara. Supporting interlace video. MPEG 1 hanya mendukung video non-interlace atau progresif karena MPEG 2 dipakai oleh TV siaran digital. MPEG 2 juga harus mendukung video interlace. Dalam video interlace, setiap frame terdiri dari 2 bidang, yaitu bidang atas dan bidang bawah. Dalam sebuah frame, gambar semua garis dipindai dalam kedua bidang disisipkan untuk membentuk satu frame. Kemudian dibagi 16x16 meter blocks dan dikodekan menggunakan kompensasi gerak. Di sisi lain, jika masing-masing bidang di setiap gambar terpisah, maka itu adalah bidang gambar. Seperti pada gambar A, masing-masing frame gambar dapat dibagi menjadi 2 gambar bidang. Gambar ini menunjukkan 16 garis pindai dan frame gambar.
Kemudian 8 garis pindaian di masing dari dua bagian yang ada di sebelah kanan. 5 modes of prediction. MPEG-2 mendefinisikan prediksi frame dan prediksi lapangan serta 5 mode prediksi yang berbeda untuk berbagai aplikasi di mana persyaratan untuk akurasi dan kecepatan kompensasi gerak bervariasi. Yang pertama, yaitu frame prediction for frame picture. Yang kedua, field prediction for field picture. Ketiga, field prediction for frame picture. Yang keempat, frame prediction for frame picture. Dan yang terakhir, field prediction for field picture. Pemindaian alternatif dan field DCT. Pemindaian alternatif dan field DCT adalah teknik yang ditunjukkan untuk meningkatkan efektivitas DCT pada kesalahan prediksi yang berlaku untuk memframe gambar dalam video yang saling terkait. Setelah frame prediction for frame picture, kesalahan prediksi dikirim ke DCT di mana setiap blok berukuran 8x8 karena sifat video interlace. Baris berturut-turut di blok ini berasal dari bidang yang berbeda. Karena ada sedikit korelasi di antara baris alternatif, hal ini menunjukkan bahwa koefisien DCT pada frekuensi spesial vertikal yang rendah cenderung mengurangi besaran dibandingkan dengan yang ada di video non-interlace. Dalam video MPEG-2, field DCT yang mengurangi masalah yang sama. Sebelum menerapkan DCT, baris dalam microblok dan frame gambar disusun ulang. Sehingga 8 baris pertama dan bidang atas dan 8 terakhir dari bidang bawah ini mengembalikan redundansi spasial yang lebih tinggi dan korelasi antara baris berturut-turut. Penataan ulang akan dibalik setelah IDCT, field DCT tidak berlaku untuk gambar coherence, di mana setiap microblok hanya memiliki 8x8 pixel. Supporting interlace video. Pengkodean scalable MPEG-2 juga dikenal sebagai pengkodean berlapis, yang terdiri dari lapisan dasar, satu bahkan lebih lapisan tambahan yang dapat didefinisikan. Lapisan dasar dapat dikodekan, ditransmisikan, dan didekodikan secara independen untuk mendapatkan kualitas video dasar. Namun, encoding dan decoding dari perangkat tambahan tergantung pada lapisan dasar atau lapisan perangkat tambahan sebelumnya. Pengkodean berskala yang cocok untuk video MPEG-2 yang dikirim melalui jaringan dengan beberapa karakteristik, yaitu yang pertama very different bitrates, yang kedua variable bitrates channel, yang ketiga adalah noisy connection. Selain itu, pengkodean berskala sangat ideal untuk transmisi progresif. Bitstream dari lapisan dasar dikirim terlebih dahulu untuk memberikan penggunaan tampilan video yang cepat dan dasar, diikuti dengan peningkatan data secara bertahap dan peningkatan kualitas. Ini berguna untuk memberikan TV digital atau ETV dan HDTV yang kompatibel. MPEG-2 mendukung skalabilitas diantaranya yaitu skalabilitas SNR, di mana lapisan tambahan memberikan SNR yang lebih tinggi. Skalabilitas spasial, yaitu lapisan tambahan memberikan resolusi spasial yang lebih tinggi. Skalabilitas temporal, yaitu lapisan tambahan memvalidasi laju frame yang lebih tinggi. Skala hybrid, yaitu di mana ini menggabungkan 2 dari 3 skalabilitas di atas, yaitu SNR, spasial, dan temporal. Dan yang kelima adalah partisi data, yang artinya koefisien density yang dikuantisasi dibagi menjadi beberapa partisi. Perbedaan utama dari MPEG-1. Yang pertama, ketahanan yang lebih baik terhadap kesalahan bit. Yang kedua, dukungan subsample chroma 4:2:2 dan 4:4:4. Yang ketiga, kuantisasi non-linear. Yang keempat, struktur irisan yang lebih terbatas. Yang kelima, format video yang lebih subsample dan fleksibel. MPEG-2 jangan disamakan dengan MPEG-2 yang merupakan singkatan dari MPEG-1. Ini adalah seri format audio kompresi yang dikembangkan bersama format video MPEG-1. Audio format yang dikenal untuk format ini adalah MP3. Ada 2 urutan video MPEG. MP3 yang dibuat mengatasi sinyal video high definition, tetapi kemudian sudah dianggap tidak perlu dan disatukan dengan MPEG-2 atau MPEG-4 melibatkan tingkat kompresi yang tinggi, yang artinya bisa menampung detail yang lebih banyak dalam ukuran yang sama. Standar ini bisa dipakai dalam format DVD high definition seperti Blu-ray. Nah, kalian udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jadi kalian harusnya udah tahu nih MPEG-2 itu apa. Jelas pastinya. Jadi jangan pernah kita ngegunain suatu aplikasi atau suatu format kalau kita nggak tahu asal usulnya dari Betul. mana.
kita hidup di zaman milenial, kita harus tahu, sering-sering baca, atau kita bisa lihat video juga kan untuk memahami apa yang kita buat, apa yang kita pergunakan sehari-hari. Jadi jangan pernah males ya untuk terus belajar, terus mencari tahu, karena kita anak muda adalah generasi penerus untuk bangsa Indonesia. Merdeka! Terima kasih udah nonton video kami. Sekian dari kita. Thank you. Bye-bye.